Percaya nggak percaya, apa yang kamu lihat akan jadi apa yang kamu pikirin. Dan apa yang terus-terusan kamu pikirin bakal nentuin perbuatan kamu, ya kan? Itulah kenapa mau nggak mau kita harus super selektif sama bacaan, tontonan, atau bahkan hiburan sekalipun. Tapi menjadi selektif sama semua ini adalah hal yang nggak mudah bagi seorang anak-anak. Apalagi kesibukan orang tua di kawasan perkotaan menjadikan anak-anak ini makin sulit mendapat pengawasan dari orang tua. Salah tontonan akan berujung ke masalah lainnya yang jauh lebih krusial. Coba perhatiin contoh berikut. Madinah adalah seorang muslimah cilik. Madinah hidup di era digital yang menyajikan begitu banyak pilihan tontonan. Konten-konten yang tidak mendidik, pakaian terbuka, hingga ketiadaan batasan mahram mendominasi dunia maya. Ironisnya, semua ini dikemas begitu menarik dan interaktif. Untungnya, ayah dan ibu Madinah telah menanamkan konsep aurat dan batasan mahram sejak dini. Sayangnya, tak semua anak seberuntung Madinah. Ada ratusan, mungkin ribuan anak terpapar influence buruk dunia maya. Minimnya pendidikan dan pengawasan dari orang tua menjadikan mereka kehilangan role model dalam berpakaian. Apalagi, banyak orang tua berpikir bahwa pendidikan soal aurat dan mahram adalah pengetahuan untuk orang dewasa aja. Padahal, meski belum wajib menutup aurat, anak-anak udah harus dikenalkan dengan konsep mahram, bagian dari sex education, sejak dini loh. Karena semakin awal ia mengenal konsep-konsep ini, semakin mudah ia memahami dan menjalaninya saat ia dewasa nanti. Inilah yang membuat hati kami tergerak untuk melahirkan sebuah permainan edukatif agar anak-anak dapat memahami konsep aurat dan mahram lewat cara yang seru dan menyenangkan. Bersama tim pegiat literasi anak, kami menghadirkan karakter Madinah ke dunia nyata dalam sebuah permainan Madinah's First Hijab. Permainan ini dirancang untuk menemani ayah bunda mengajarkan berhijab dan mengenal mahram dengan cara yang seru dan menyenangkan. Dilengkapi dengan 34 puzzle magnetik membantu anak mengasosiasikan aktivitas menutup aurat dengan pengalaman yang mengesankan. Mengajarkan mahram juga jadi lebih mudah dengan kartu tebak mahram, membantu anak memahami tata cara berpakaian di berbagai situasi sehari-hari. Ada poster diagram mahram juga sebagai sarana edukasi lengkap serta aktivitas seru mengenal mahram di dalam keluarga sendiri. Yuk hadirkan Madinah's First Hijab untuk pengalaman menutup aurat yang menyenangkan. Menjadi gerbang bagi anak ayah bunda menjalankan perintahnya dengan penuh cinta pada Allah Ta'ala. Tunggu apa lagi? Hubungi admin Explora di bit.ly/pesan-mfh. Pesan sekarang sebelum kehabisan. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf karena device yang ini agak terganggu tadi. Iya teh, silahkan teh bisa dimulai teh. Kayak mana sih parenting itu, terus kayak mana sih mendidik anak perempuan tuh, apakah sebagai seorang tua itu hadiah-hadiah tertentu dari Allah biar anak-anak ini semangat buat ngejaga diri gitu. Silahkan teteh. Baik, sebentar. Mungkin kakak admin bisa share itu presentasinya punya teteh ya? Boleh nggak ya kalau jangan aku yang share, karena kalau aku yang share aku jadi nggak bisa ngeliat teteh. Oh gitu ya. Aku pengen banget lihat teteh. Aku stop share ya. Kakak Andi udah aku share kok Kak Andi di grup, aku up ya. Kayaknya saya udah bisa nge-share deh, bentar. Oh, alhamdulillah. Oke teh. Teman-teman maafin ya, ini kita memang kalau seninya ibu-ibu belajar itu memang anak-anak berpartisipasi ya. Oh baiklah. Kalau gitu boleh teman-teman. Tadi aja ini pada yang nyiapin background anak pertama, anak kedua, anak ketiga ngasuh adiknya yang nomor 5. Masya Allah. Yang bikin slide ini teh. Ngasuh adiknya yang nomor 4. Oh, teamwork sekali. Ya, alhamdulillah. Mbak Lulu, ibu-ibu semua yang disayangi Allah, alhamdulillah sore ini kita bisa sharing salam kenal. Saya Nining dari Semarang. Kenapa dipanggil Teh Nining? Karena suami saya sih yang orang Sunda. Kalau saya orang Madura.
jadi Belesteran Sundoro, Sunda Madura gitu ya. Tapi ala kulihal Allah mempertemukan kita sore ini tentu ada maksud. Saya senang sekali bisa hadir secara virtual di sini. Tadi si Mbak juga udah bisik-bisik. Aku mau ya Mi ya, nanti aku di PO-kan juga. Aku dipesenin gitu. Karena ini kan juga kayak mainan kita pas kecil ya Mbak Lulu ya. Nggak tahu sih, kalau dulu kan memang pakai kertas-kertas itu ya. Terus seru banget disamain teman-teman tetanggaan. Ya, saya juga sempat nyariin sih buat anak saya di mana gitu belinya, belum dapat. Alhamdulillah kayak gini kayak kayak terkabul gitu. Masya Allah, doa teteh jangan-jangan nih. Iya, karena kita nggak nyangka gitu loh Mbak Lulu, kalau ide diwujudkan itu bisa jadi tuh kayak ada harapan orang yang datang lewat ikhtiar kita gitu. Jadi dulu sih sempat suami itu vakum lama ya karate 10 tahun gitu. Pas dia udah mulai coba latihan lagi gitu kan, eman-eman dari sabuk coklat latihan lagi sabuk hitam gitu kan, terus kemudian bikin dojo. Muridnya pertama anak-anak sendiri, kemudian anak komplek cuman 5 orang gitu. Tapi kalau darullah ya, barangkali lewat itu kemudian murid-murid di dojo itu jadi menang kejuaraan tingkat daerah, tingkat regional gitu loh. Saya cuma mikir kalau dulu kita nggak berani untuk mengiyakan, Oh iya udah. Kayaknya bukan dari Teteh sih itu. Saya pakai 2 device nih. Oh iya ya. Jadi kadang jangan menyepelekan ikhtiar ide-ide kecil, lintasan-lintasan yang kemudian kita seriusi, kita sungguh-sungguhi, karena bisa jadi Allah itu pengen kebahagiaan orang lain tuh datang lewat apa yang kita usahakan gitu loh. Jadi saya bilang sama Bi, kalau dulu kita nggak ngiyain ya, bikin Abi lanjutin, kita bikin dojo dan segala macam, mungkin cerita tentang anak-anak didik kita yang menang kejuaraan ini itu sampai tingkat regional dan segala macam, walaupun baru 2 tahun tuh ceritanya nggak nyambung gitu loh. Jadi jadi mungkin pernah dengar namanya butterfly effect ya. Jadi kepakan-kepakan kecil kita itu barangkali akan jadi akan jadi kepakan yang lebih besar buat orang lain gitu. Ya semoga berkah. Nah, semoga juga hadirnya kita sore ini pun untuk Thalabul Ilmi diberkahi oleh Allah, karena Thalabul Ilmi itu kan ikhtiar. Kepahaman itu rezeki yang Allah berikan, derajatnya beda-beda sama orang yang hadir. Jadi barangkali insight-nya beda-beda. Sore ini itu adalah rezeki tiap-tiap orang. Jadi saya pengen membuka dengan cerita dari tentang hadis, latar belakang hadis Abu Daud ini, ketika seorang sahabat melihat seorang ibu yang cuma punya 3 kurma, dan dia membagi kurmanya 1 buat anak perempuannya yang 1, kurma 1 lagi buat anak perempuan 1 lagi, dan 1 buat dirinya. Baru makan sedikit gitu ya, anak-anaknya 2 ini merengek, kurang gitu loh. Akhirnya kurma yang cuma sebiji itu yang dimakan ibunya dikeluarin lagi dari mulutnya, kemudian dibagi 2 untuk anaknya. Karena kita juga gitu ya. Itu kita udah selesai makan gitu, pagi-pagi hektik nyiapin bekal, nyiapin sarapan, itu kan double tuh, bekal plus sarapan gitu. Anak-anak udah semua beres, kita kok udah habisin nasinya gitu ya. Karena kita sendiri lupa kalau kita belum makan gitu. Nah, kemudian si sahabat ini menceritakan ya episode yang dia lihat itu yang membuat dia terenyuh, menyentuh itu. Dia bilang sama Rasulullah bahwa saya baru melihat hal yang menakjubkan gitu loh. Ada seorang ibu begini-begini yang dia ceritakan tadi. Kemudian kata Rasulullah, jadi si sahabat ini melihat episode scene gitu ya, seorang ibu yang bagiin kurma yang udah dia kunyah, baru dimakan sedikit, dia bagi 2 lagi buat anak-anaknya, buat kedua anak gadisnya itu dia udah terenyuh gitu. Itu menakjubkan buat dia, itu tuh terharu. Tapi kemudian kata Rasulullah, bukankah lebih menakjubkan lagi gitu ya, karena Allah itu mengampuni dosa seorang perempuan karena kasih sayangnya pada anaknya. Terus terang pas baca hadis ini tuh saya jadi jadi melo gitu ya. Jadi kadang tuh kita
ngerasa bahwa kita itu melakukan hal-hal biasa aja nggak sih dalam rumah hari-hari kita gitu ya. Kayaknya cuman dari dapur, kemudian kamar mandi lagi, cucian lagi, ini lagi gitu. Itu tuh kayaknya hal yang biasa aja. Tapi Masya Allah Rasulullah mengatakan ini hal yang menakjubkan loh. Gitu. Menakjubkan dalam artian kasih sayang, rahmat itu adalah salah satu bentuk tadi keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kasih sayang, cinta itu adalah sebuah karunia besar gitu ya yang Allah hadirkan ke dalam jiwa-jiwa manusia. Jadi ketika kita masih bisa merasakan kasih sayang, kita masih bisa membagi, menyebarluaskan kasih sayang itu, bersikap penuh kasih, penuh rahmat, yang rahmatnya Allah itu membuat kita juga berkasih sayang terhadap makhluk Allah lain, ya termasuk anak-anak kita di rumah, itu adalah keajaiban luar biasa. Dan kita harus bersyukur bahwa kita dikasih sama Allah kesempatan untuk merasakan keajaiban-keajaiban itu tiap hari. Kadang ya, ketika saya kan anak 5 gitu ya, pengalaman lahir itu beda-beda gitu ya. Tapi ketika ngelihat wajah bayi, itu selalu ada apa ya? Ada getaran-getaran yang nggak biasa nggak sih? Jadi kayak walaupun masih udah bolak-balik itu tetap aja rasanya tuh wow gitu loh. Kadang hal-hal sepele kayak misalkan bayi jatuh bulu matanya gitu ya. Atau kemudian rambutnya yang tadinya habis akikoh gundul terus muncul 1 senti itu kan rasanya ada gitu ya. Dan kita bersyukur sebagai perempuan dipersaksikan oleh Allah untuk menyaksikan keajaiban penciptaan itu setiap hari ketika kita itu hamil gitu ya. Ketika kemudian kita melahirkan, ketika melihat anak-anak kita itu tumbuh gitu. Kadang apa ya? Itu sulit untuk kita deskripsikan dengan kata-kata. Ketika kemudian bayi kita yang tadinya cuma digendong di ayun-ayun terus dia bisa berjalan beberapa langkah, kemudian digandeng gitu sama abinya, kita ngeliat abinya yang tinggi gede itu, terus anak 70 cm, ya, bayi kecil 70 cm digandeng sama abinya jalan berdua, itu rasanya romantis banget gitu ya. Itu manis banget gitu. Jadi keajaiban-keajaiban itu, Masya Allah, ternyata menghidupkan jiwa. Menghidupkan jiwa karena membuat jiwa kita itu lebih hidup, lebih wadahnya itu lebih siap untuk menerima rahmat Allah lainnya. Jadi ibu-ibu, jadikan momen hamil, melahirkan, memiliki anak itu adalah momen penyubur iman. Bukan hanya buat anak kita, tapi justru buat kita. Dan Masya Allah gitu ya, ketika kita melakukan itu, walaupun kita capek, lelah, tertatih-tatih, Allah itu menjadikan itu sebagai kesempatan, privilege yang nggak dimiliki oleh semua orang. Mereka yang mungkin berjuang masih untuk garis 2 gitu ya. Kita dikasih sama Allah privilege. Anak-anak itu dijadikan oleh Allah ladang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu kan kurang baik gimana gitu ya Allah tuh. Dan kemudian bukan itu aja ya, Allah itu menjadikan anak-anak yang saleh-salihah itu sebagai tameng kita untuk dari api neraka. Jadi sangat rugi, eman-eman kalau kita udah dikasih privilege untuk punya anak, tapi kita tidak menjadikan proses untuk mendidik anak-anak itu sebagai penambah iman, penambah amal soleh, untuk menyucikan jiwa-jiwa kita, untuk menyucikan dosa-dosa kita. Makanya yang penting bagi kita adalah kita tahu kita bukan orang tua yang sempurna, tapi kesediaan kita untuk, ya Allah saya bersedia untuk menanggung amanah besar ini, ya Allah saya bersedia untuk belajar, ya Allah saya bersedia dengan semua kelemahan saya, tolong ajarkan saya, tolong bantu saya, tolong bukakan pintu pertolongan untuk saya. Jadi it's okay ketika kita merasa capek, lemah, nggak sempurna, atau kita juga merasa banyak kurangnya sehingga kadang-kadang aduh kok saya kayak gini gitu, nggak apa-apa. Yang Allah mintakan bukan menjadi sempurna, tapi bagaimana ketika kita sadar salah, kita bertaubat sama Allah. Ketika kita dikasih nikmat sama Allah, kita bersyukur lagi tambah nikmat.
tambah lagi syukurnya sama Allah. Ketika kita merasa berat, kita bersabar, Allah jadikan kesabaran itu sebagai kebaikan yang banyak bagi kita. Makanya ragu-ragunya. Padahal ketika kita mendidik, fondasi kita harus kuat. Ya, fondasi kita harus kuat, harus yakin, harus tenang, gitu ya. Karena itulah yang akan membuat kita bisa melakukan tahapan demi tahapan dalam mendidik anak itu dengan baik. Yang kedua, tentang bab kewajiban orang tua. Karena dalam Islam itu kan anak itu karunia, sekaligus nikmat, sekaligus sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Gitu ya. Kalau saya mikir tentang itu, ya Allah, anak 5 berarti yang harus saya tanggung jawabkan 5 gitu ya. Masya Allah. Jadi, tapi kalau kita mikir lain, Masya Allah 5 berarti peluang amalnya 5 gitu ya. Yang mungkin anaknya 7, 12 gitu. Kita berusaha ambil yang perspektif positif aja. Sehingga kalaupun berat, terasa berat, insya Allah tetap yakin, tetap optimis, tetap rileks. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha sebaik-baik menjalankan kewajiban. Ya, kewajiban yang pertama adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ini wahusakum wa ahlikum naro ini sederhana tapi kompleks gitu ya. Gimana caranya kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Ternyata yang duluan kita gitu. Yang harus menjaga duluan itu yang disebutin kan Tuhan Fusakum. Kita tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka tentu itu dilakukan dengan cara mendidik baik diri kita sendiri, anak-anak juga diperlukan ilmu gitu ya. Dan kemudian kesiapan untuk menjalankan peran. Nah, ini menarik karena anak-anak yang meninggal sebelum dia mukallaf, sebelum dia balik, itu kan pasti masuk surga. Benar kan? Yeah. Karena dia nggak ada yang perlu ditanggungjawabkan. Nah, jadi termasuk menyiapkan diri ya untuk anak-anak itu siap menjalankan peran-peran dan kewajiban-kewajibannya, itu adalah bagian dari menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Masa anak itu adalah masa persiapan, gitu ya. Jadi bagaimana ketika mereka udah nggak bareng kita, ketika mereka sudah punya kehidupan sendiri nanti, nah proses penjagaan diri itu tetap berlanjut, ada atau nggak ada kita. Karena itu proses ini harus terjadi bukan cuma karena takutnya sama kita. Makanya dasarnya harus kenapa mereka dikuatkan iman dulu di awal. Kenapa? Karena kita itu nggak bakal selalu ada kan. Kita akan meninggal, kita akan tua, kita akan jauh. Nah, proses penjagaan diri ya terhadap api neraka itu tadi seharusnya berjalan secara otonom atau mandiri pada akhirnya. Sehingga walaupun nggak ada kita nggak bisa marahin mereka, nggak bisa menghukum atau ngawasin mereka tetap bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang membuat mereka terjerumus pada api neraka. Jadi ada internal kompas yang jalan gitu. Nah, itu salah satu keberhasilan mendidik anak. Yang kedua, kewajiban kita sebagai orang tua adalah berkasih sayang pada anak. Kenapa ini saya tulis sebagai kewajiban? Karena kasih sayang itu adalah software dan bahasa pengkodean utama bagi anak untuk membentuk konsep dirinya, dunia, termasuk akhirat. Gitu ya. Jadi, kasih sayang terhadap anak itu adalah bahasa software utama dalam mendidik manusia. Jadi kalau kita tidak bisa menjalankan kasih sayang pada anak, kita akan sulit untuk tadi menginstal software penting ya selama kita mendidik anak. Kemudian kasih sayang ini adalah perekat. Kalau mungkin bahasa psikologinya itu attachment, bonding dan segala macam gitu ya, yang membuat hubungan tidak kasat mata antara kita dan anak itu terus berlangsung. Yang ketiga, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, kecukupan, tentu nafkah yang halal dan thayyib, karena apa yang masuk ke dalam tubuh dikonsumsi anak akan jadi darahnya, akan jadi sel-sel, akan jadi neuronnya, akan mempengaruhi proses keberhasilan mendidik secara keseluruhan. Kemudian perlindungan dan rasa aman, ya, ini termasuk salah satu basic need. Kalau dalam psikologi itu basic need.
Tapi jauh-jauh hari Rasulullah dan syariat Islam itu memang sudah mempersiapkan seperangkat aturan, anjuran, dan nasihat supaya anak-anak itu tadi terlindung, punya rasa aman. Makanya bahkan bayi itu kan punya hak waris ya. Sebelum lahir bahkan, kalau dia itu sudah ada nyawanya, tertiup nyawanya, itu bayi kan sudah punya hak waris. Jadi bagaimana Islam itu memberikan perlindungan, rasa aman, kalau misalkan orang tua itu ayahnya meninggal misalnya, siapa sih yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahi, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini semua itu sudah dicakup dalam perintah-perintah syariat. Tinggal kita orang tua bersungguh-sungguh ya untuk melaksanakannya, termasuk bersikap adil, sabar, dan pemaaf. Bahkan ada satu hadis ya yang adil itu sampai diulang 3 kali. Bersikap adillah kamu pada anak-anakmu, bersikap adillah kamu pada anak-anakmu, bersikap adillah kamu pada anak-anakmu. Masya Allah. Kemudian sabar. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Gitu. Jadi bahkan dalam hal-hal yang baik aja kita itu disuruh bersabar. Sabar, karena sabarnya itu nggak cukup sekali. Ya, ketika sholat diperintahkan tuh umur 7 ya. Ya, aku udah mulai disuruh sholat secara formal. Artinya 7 tahun kali 365 hari kita itu bersabar untuk menyiapkan anak kita bisa sholat. Dari 7 ke 10 sampai dia dikasih hukuman kalau nggak ngelaksanain 10 tahun, kita tuh disuruh sabar. Terus gitu ya, untuk bagaimana anak kita mau melaksanakan sholat. Ya, bahkan sampai anak kita meninggal tetap kita harus bersabar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar pada anak-anak kita. Kenapa pemaaf? Karena kita bisa salah, anak kita juga bisa salah. Jadi ini modal. Bagaimana ketika kita itu tahu salahnya kita pada anak, kita segera minta maaf. Begitupun anak ketika tahu salahnya juga minta maaf. Insya Allah ketika hal ini dilakukan gitu ya, maka prosesnya akan menjadi. Teh, boleh coret-coret ya? Teh apa teh? Nggak apa-apa teh, seni kan seni. Seni lain lagi nih. Teh, boleh tolong di full screen ya teh? Boleh full screen nggak teh biar teman-teman bisa lebih fokus gitu ngeliat tulisannya. Ini kan materinya bagus. Gitu ya? Iya teh. Gimana ya caranya ya? Aku juga nggak tahu teh. Mungkin teman-teman ada yang bisa. Oh itu teh ada tulisan 54%. Tapi enggak ding, bukan teh. Itu loh teh, maksudnya slide yang sebelah kiri itu nggak perlu ditampilin gitu loh. Gimana? Iya. Tapi dia nempel sendiri. Iya, nempel sendiri. Harusnya bisa digeser ya. Attachment-nya kuat sekali itu. Dia mau baru gimana Mas? Ini Mas. Geser ini Mas. Geser apa? Geser ini. Geser yang kiri itu loh, Dek. Ya ini loh. Itu loh, slide thumbnailnya nggak perlu. Nggak usah. Oh yang sini nggak usah. Coba Gimana? Anak zaman now insya Allah bisa lah. Nggak bisa ya? Raiso ya. Sekelangkong ya kan kalau dari mana? Sekelangkong. Iya biasanya saya minta tolong sama. Udah teh nggak usah apa-apa teh. Teman-teman ingat kata Teteh tadi kita harus bersabar, makanya teman-teman kalau belum bisa full screen bersabar dengerin Teteh aja dulu, fokus ya. Oke. Silakan Teh. Ini berapa hal ya yang prinsip dasarnya. Yang pertama, ini Rasulullah tuh ngasih hadis tuh cakep banget gitu ya. Dalam sekali ngomong itu mencakup hal-hal yang penting. Jadi kata Rasulullah, ajari. Ya, pertama apa Bu rumusnya? Ajari. Jadi kita tuh nggak boleh Bu berekspektasi anak itu tahu sendiri kalau kita nggak merasa ngajarin. Kadang ada ibu tuh protes, anak saya tuh nggak bisa masak nasi, nggak bisa masak sup padahal udah SMA. Saya tinggal nanya, udah pernah ngajarin belum Bu? Loh, harusnya kan bisa, udah SMA. Sudah ngajarin belum Bu? Ya kan harusnya bisa, bolak-balik gitu. Masya Allah gitu. Jadi ini rumus pertama dari Rasulullah. Kata Rasul ajari. Karena ternyata saya tuh juga dulu kalau ingat-ingat nggak pakai jilbab. Karena saya nggak tahu kalau jilbab tuh wajib. Saya pikir itu bagian dari style atau apalah gitu ya. Atau emak-emak aja yang cuma perlu pakai jilbab.
Ya, yang kedua kata Rasulullah permudah. Ya, diperjelas, jangan dipersulit. Nah, ternyata kalau kita baca tuh ya tentang bahasan neuroscience dan segala macam, ternyata supaya tingkah laku itu memang terwujud, permudah. Kita nggak bisa Bu anak-anak komplain misalkan naruh sendal sembarangan. Ya wajar sembarangan, raknya jauh dari pintu. Ya kan? Jadi kalau pengen anak-anak kita tuh naruh sendal di tempatnya, raknya deketin ke pintu. Jadi begitu mereka mau masuk rumah, sampingnya udah rak, permudah. Kelihatan mata tuh yang namanya rak gitu kan. Nah, termasuk kalau anak-anak kita tadi mau mau pengen berjilbab, permudah prosesnya. Ya. Jangan dipersulit. Persulit itu gimana sih? Persulit itu kita yang membuat jadi nggak kelihatan. Jilbab mana? Gitu kan. Tapi kalau misalkan anak-anak itu kan agak susah ya untuk tadi naruh baju dengan rapi. Nah, tinggal kita permudah gimana anak-anak itu karena memang susah naruh baju, berarti posisi penaruhan baju di lemari yang kita memudahkan anak-anak untuk ngambil. Gimana caranya? Monggo. Itu misalnya. Gitu ya. Tapi prinsipnya ajari, permudah jangan dipersulit. Kemudian kata Rasulullah, berilah kabar gembira. Dipertegas, jangan kau beri ancaman. Karena itu pengajaran mendasar pada anak itu adalah kabar gembira. Anak-anak itu harus merasakan pengalaman positif. Anak-anak itu harus merasakan imaji yang indah. Ya, tentang hal-hal baik, tentang keindahan-keindahan syariat, tentang rahmat Allah. Jangan kebalik. Jadi jangan kita tuh kasih, aduh jilbab itu berat, susah, panas, dikit-dikit dilarang, gini-gini nggak boleh gitu ya. Kita salah pendekatannya. Jadi kesalahan kita menanamkan pondasi-pondasi kebaikan pada anak, ini kalau dibalik. Nggak ngajarin, pengen tahu sendiri. Dipersulit, nggak dipermudah. Dikasih ancaman, nggak dikasih kabar gembira. Kan? Jangan berkebalikan. Ya, ingat, urutannya begitu. Kata Rasulullah, kemudian ditambahkan, apabila dari salah seorang di antara kalian marah, hendaknya diam. Ya, ini bolak-balik, Bu. Kita hafalin. Kalau saya marah, diam aja. Jangan marah merepet. Gitu ya. Karena kalau kita udah merepet, Masya Allah, ternyata gitu ya, ucapan-ucapan buruk pada anak itulah yang kemudian mengecilkan konsep diri, membuat anak minder, membuat harga dirinya jatuh ya. Kemudian membuat, aduh, nanti kalau ngebahas ini bisa 3 SKS sendiri nih tentang efek dari omongan yang buruk. Ya, belum lagi itu ya, perkembangan otak itu jadi terhambat gara-gara omongan juga tuh. Bagaimana sambungan-sambungan antar sinaps itu nggak jadi nyambung tapi pecah lagi, putus lagi gara-gara omongan-omongan yang nggak sepatutnya. Ya, jadi ini pondasi dasar. Kemudian yang kedua adalah perhatikan prioritas pada setiap tahapan mendidik. Kita itu pengennya kan auto ya Mbak ya. Langsung pengen bisa nulis, langsung pengen bisa baca gitu ya. Padahal kan semua itu ada urutannya gitu loh. Semua itu ada urutannya. Anak tuh sebelum bisa megang pensil dengan baik, genggam, itu harus belajar dulu menjumput, memegang, ya motorik halusnya diperkuat. Ini baru ngomongin tentang Mbak, megang pensil. Jadi satu perbuatan kompleks itu kalau dipecah itu terdiri dari perbuatan-perbuatan sederhana. Dan itu harus kita susun satu-satu tuh, seumpama puzzle. Dia udah bisa belum? Sebelum anak kita bisa megang pensil dengan benar nih, misalnya ya. Dia harus bisa membuka jari dulu, menutup dengan benar, kemudian menjumput, memasukkan segala macam. Jadi urutan-urutan perilaku kecilnya. Nah, kita orang tua pengennya auto gitu loh. Auto pengen bisa ngaji, gitu kan? Padahal ngaji aja. Saya pengalaman tuh anak tuh ngaji abah, ba'a gitu. Oh, saya kok lupa ya ilmunya. Padahal kita pikir Allah kan cuma ba'a, abah. Padahal a sama ba itu ada proses bedain mana lurus, mana tegak,
mana horizontal, mana vertikal, ya kan? Belum lagi mengingat kalau A-nya di depan, B-nya di belakang. Itu kan ada orientasi arah kanan, kiri, dan segala macam. Ya kan? Belum lagi proses melafalkan. Eba. Ada proses kemampuan bicara, gitu. Jadi satu perbuatan yang kita anggap sederhana, baca A sama B aja, ternyata itu membutuhkan prasyarat. Kematangan bicara, ya kan? Kognisi, dia bisa membedain spasial kanan kiri depan belakang atas bawah, titik tengah, titik atas, titik 2, ya kan? Dia juga membutuhkan perhatian, rentang konsentrasi dan segala macam, dan itu kompleks. Jadi ibu-ibu jangan pengen instan. Sabar itu termasuk memperhatikan prioritasnya. Kalau kita nggak sabar, bayi umur 3 bulan langsung kita kasih makan nasi, yang terjadi bukannya bagus, malah ada juga meninggal. Ya kan? Karena kita nggak tahu prioritas. Nah, sama kayak berjilbab nih. Semua ada tahapannya. Gimana sih sampai mereka tuh mau gitu ya. Tapi tahapannya ini berkesinambungan. Oh, ini dulu, baru ini gitu ya. Mi, boleh nggak aku tuh dikuncir-kuncir terus aku pakai hiasan-hiasan rambut? Boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Saya izinin tuh anak-anak. Kenapa? Bahkan saya yang kuncirin dan segala macam. Mumpung masih kecil. Karena kesempatan mereka pakai kuncir terus dironce-ronce macam-macam tuh cuman pas kecil kan? Karena cuman itu aja mereka boleh kelihatan rambutnya keluar. Dan itu saya fotoin. Kenapa? Karena ketika aku udah pernah kok dulu pas masih kecil kayak gitu. Gitu loh. Kemudian bicara dan memberikan pendidikan sesuai kadar akal dan kemampuan anak. Sederhana, mudah dipahami, serta jujur. Ya, jangan kita nyuruh apa, kitanya enggak. Kok Umi enggak gitu? Kok cuman aku doang yang disuruh gitu ya. Nanti ada pasanya itu mereka mulai mempertanyakan yang kita anjurkan atau yang kita nasihatkan. Ya. Kemudian ibu yang dirahmati Allah, para bunda yang sholihah. Jadi kalau kita baca ya, kita kaji tentang hadis tentang fitrah dan kajian semacam itu, ada satu hal penting yang saya simpulkan bahwa pandangan fitrah itu memberikan kita pandangan yang optimis. Jadi dan kita juga berarti harus optimis nih. Bahwa setiap anak tuh pada dasarnya punya kecenderungan beriman pada Allah. Baik. Jadi kitanya nggak boleh dikit-dikit curigaan. Ketika misalkan anak kita kecil ya, nggak mau pakai jilbab, gerah. Nanti Allah marah loh. Kata siapa Allah marah sama anak kecil yang nggak buka jilbab gitu kan? Iya. Jadi jangan tuh kita salah gitu loh. Mendeskripsikan keindahan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan anak kecil yang buka jilbab gara-gara gerah itu bukan karena dia mau bermaksiat gitu kan? Ya enggak sih? Iya. Jadi kita tuh harus punya pandangan yang optimis ini tadi, bahwa mereka tuh pada dasarnya senang loh terhadap kebenaran. Mereka itu menyukai kebaikan. Tinggal kemudian bagaimana kita membangun kesiapan untuk tadi menerima Islam, kebenaran dan kebaikan dengan cara yang benar. Gitu ya. Karena kalau caranya salah, kita nih yang salah. Mereka bukan bencinya sama kita, tapi kadang mengasosiasikan bencinya itu sama Allah, sama Islam, nauzubillah min dzalik ya kan? Jadi jangan sampai gara-gara salah kita nggak tahu ilmunya, mereka malah salah menilai syariat yang harusnya jadi rahmat itu menjadi tadi beban, sesuatu yang berat, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang mereka benci, nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ternyata Islam itu, syariat ini dan juga Allah yang maha adil, maha mengerti tentang manusia itu begitu lembut gitu ya, menurunkan beban-beban syariat itu. Nah, beban syariat, kenapa saya katakan beban? Karena memang syariat itu hanya diberikan pada mereka yang mampu. Ya kan? Iya. Ibu hamil nggak mampu, boleh nggak puasa. Orang tua renta nggak bisa sholat berdiri, boleh. Duduk, ya kan? Karena memang pembebanan itu diukur dengan kemampuan. Nah, semua beban-beban syariat itu diberikan pada mereka yang mukallaf atau siap, ya.
Kemudian dihitung termasuk amal itu kalau dia sudah baligh. Nah, rentang antara dia bayi sampai dia mumayyiz, sampai dia mukallaf, itu adalah kesempatan emas bagi kita orang tua untuk mempersiapkan. Ya, sekali lagi nih highlight nih, mempersiapkan. Jadi fasenya anak-anak itu fase belajar. Belajar sampai mereka siap dalam semua aspek untuk menerima syariat dengan penuh kesadaran, gitu ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh komitmen. Nah, tentu proses yang panjang ini harus kita cacah secara bertahap nih. Gimana caranya? Nah, intinya gitu ya. Ini kalau bahasan tadi panjang lagi. Tapi saya rangkum gitu ya, bahwa tujuan utama pendidikan sebelum mumayyiz adalah memelihara potensi kebaikan atau khair. Jadi kan secara fitrah mereka udah baik nih. Tinggal kita bisa melihara nggak? Melihara aja, jangan sampai rusak. Ya, dengan cara apa? Dengan cara penuh kasih sayang, dengan cara lemah lembut, sederhana dan konsisten. Kuncinya itu aja Mbak Lulu, gitu ya. Nah sayangnya pada masa persiapan ini kita nih yang fakir ilmu, kita yang juga kadang tadi nggak sabaran, alih-alih berkasih sayang, lemah lembut itu kelamaan, udah gitu ya. Kita tuh pengennya shortcut aja gitu loh. Kalau dengan mengancam anak itu bisa langsung taat, langsung dilakuin, kenapa sih harus pakai proses yang ayah sayang, gitu ya. Kadang kita banget, udah cepet gitu ya. Ternyata pada proses penyiapan itu kuncinya yang bolak-balik gitu. Entah itu mau di jurnal, mau kita baca hadis-hadisnya, mau kita buka bolak-balik Quran adalah kasih sayang, lemah lembut, sederhana, konsisten. Sehingga anak itu secara alamiah menyukai kebenaran dan kebaikan. Dan dia secara langsung mengalami, melihat, mendengarkan. Nah, pengalaman mengalami nih, berinteraksi dengan nilai-nilai kebaikan itu penting. Jadi bukan cuma teori. Dia tahu loh bagaimana dihormati. Karena dia ngerasain. Dia tahu loh bagaimana orang yang berjilbab itu. Kadang-kala anak itu mau tertarik berjilbab bukan hanya karena, ini ada di surat An-Nur, nggak begitu. Kenapa sih aku pengen berjilbab? Iya, karena amah-amah, tante-tante yang pakai jilbab tuh pada baik-baik loh. Gitu. Allah. Jadi dia punya pengalaman langsung begitu gitu. Saya juga dulu pakai jilbab itu kenapa coba Mbak Lulu? Saya nggak pakai jilbab, udah ikut pengajian di sekolah tuh belum pakai jilbab juga tuh. Tapi ada satu hal gitu ya, ada mentor ya, kakak mentoring di SMA itu. Sebelum dia jadi kakak, saya kenal dia jadi kakak mentor. Dia itu kalau papasan, dia naik motor, saya naik sepeda, selalu senyum. Saya nggak kenal loh Mbak Lulu, tapi dia setiap kali ketemu saya itu senyum gitu loh. Saya penasaran, siapa sih nih orang gitu? Senyumnya tuh tulus banget gitu loh. Sampai saya penasaran dan one day saya ketemu dia ngisi kajian mentoring di sekolah. Masya Allah. Itu yang bikin, orang tuh kalau pakai jilbab tuh bisa setulus itu ya senyum gitu loh. Nah, itu tadi pengalaman berinteraksi langsung dengan nilai-nilai kebaikan itu loh, yang paling penting. Pengalaman. Itu. Jadi jangan-jangan nih anak-anak nggak mau ngaji, papa juga ngaji masih marah-marah kok, gitu loh. Karena dibentar-bentarin sama itu gitu loh. Nah, tapi kalau mereka secara konsisten melihat bahwa nilai Islam, nilai kebaikan itu ternyata Masya Allah luar biasa. Aku pengen deh kayak gitu. Dan itu ternyata efeknya yang paling kuat. Ya. Tapi ini bolak-balik kita harus istighfar nih. Kenapa? Karena kadangkala kita tuh sebagai orang tua belum bisa mencerminkan rahmatan lil alamin di rumah sendiri gitu, sama anak sendiri. Benar nggak sih, Mbak? Jadi harusnya anak yang melihat kita sebagai cermin-cermin kebaikan tuh kadang nggak dapet gitu loh. Nah itu yang kita bolak-balik harus istighfar. Sambil terus belajar bersama, mudah-mudahan di prosesnya itu kita diberikan ampunan oleh Allah, dimudahkan untuk dapat rahmat yang lebih banyak. Kemudian
tadi ya, pengalaman merasakan langsung. Jadi pada fase mempersiapkan anak itu keberadaan contoh konkret itu penting buat anak. Ya. Ini akan diperkuat dengan konsep. Konsep itu apa? Konsep itu ketika kita tadi storytelling, bacain sirah gitu ya. Kemudian ketika kita bacain kisah, buku dan segala macam. Tapi itu membentuk konsep itu melengkapi. Tapi ternyata yang paling penting adalah pengalaman langsung berinteraksi dengan orang-orang yang memang bisa dilihat, didengar, diraba. Ya pokoknya pengalaman-pengalaman langsung secara konkret itu. Karena itu keberadaan orang tua dan signifikan person di awal-awal kehidupan anak itu penting gitu. Saya jadi pengen cerita. Ini bukan cuma anak-anak usia SD gitu ya. Kemarin kakak yang SMP itu cerita gitu. Pas pelajaran bahasa Inggris juga pelajaran bahasa Indonesia. Dia dapat tugas dari gurunya untuk mendeskripsikan keluarganya. Kemudian guru bahasa Indonesia nanya, coba ceritakan tentang keluarga kalian. Mungkin anak agak blank ya, paling formal cerita. Bapakku ini, ibuku ini. Kemudian guru bahasa Indonesia nanya, siapa di antara anggota keluarga kalian yang paling dekat sama kalian? Ternyata pertanyaan ini tuh kayak akuak gitu loh. Nah, Masya Allah gitu ya, ternyata nggak semua anak itu bisa menjawab bahwa siapa yang paling dekat di antara keluarga kamu. Ada yang mungkin yang menjawab ibunya gitu ya. Kakak jawab siapa? Aku jawab Umi gitu. Terus adik-adik, terus Abi kata urutannya. Kemudian tapi temanku dia tuh bingung mau nulisin siapa. Pas ditanya sama Pak Guru, kenapa kamu bingung? Iya, soalnya papa aku kan pelaut ya. Kadang 6 bulan, 4 bulan sekali baru balik. Dan itu terjadi sejak dia kecil gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, mamaku juga sibuk kerjain di luar kota. Aku sama nenek dari kecil gitu. Aku juga, tapi nenekku udah terlalu tua sih buat aku ajak main gitu. Dan macam-macam lagi ceritanya. Karena ada orang tua yang divorce, ada orang tua yang mungkin menurut anak nggak asik gitu ya diajak main. Sehingga mereka itu sebagian dari teman-temannya ngeblank gitu loh. Untuk ngisi siapa di antara anggota keluarga kamu yang dekat sama kamu gitu loh. Jadi saya jadi merefleksi, ya Allah. Jadi bukan yang yatim ya. Ternyata ketidakhadiran orang tua secara fisik, psikologis, dan kemudian dia tuh ada engagement gitu loh. Bisa nyambung, bisa terlibat sama anak-anak. Itu ternyata efeknya besar banget tuh sama anak-anak tuh. Mungkin sekarang nggak terlalu kerasa, tapi ketika mereka udah masuk fase-fase pubertas, itu akan kerasa banget efeknya. Nah, karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah orang tua otomatis menjadi significant person? Orang yang paling mempengaruhi cara pandang, pikir, ngomong mereka, dan perilaku mereka, belum tentu. Karena kadang interaksi orang tua kalah sama interaksi anak-anak dengan handphone. Sehingga yang menjadi significant person bagi anak-anak siapa? Kak Asep, Adnan, siapa lagi Kokomelon, siapa lagi lah gitu ya. Jadi belum tentu orang tua itu secara otomatis jadi significant person buat anak. Significant artinya anak itu orang ini tuh bisa paling mempengaruhi cara pikir anak, merasanya, perasaannya, cara berperilaku dia. Karena itu kita hitung-hitung tuh, apa benar saya itu adalah orang yang paling banyak berinteraksi sama anak saya? Apakah interaksi saya sama anak-anak itu bermakna? Berkesan nggak buat mereka? Kenapa? Karena konsep-konsep penting itu dibangun oleh significant person. Ya. Jadi anak-anak membangun konsep tentang dirinya, apakah saya ini anak yang pintar apa enggak, apakah saya berharga atau enggak gitu ya. Itu dari bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia, dari bagaimana dia menangkap apa yang diomongin berulang-ulang gitu ya tentang dirinya. Termasuk tadi konsep cantik, enggak, pinter gitu ya.
termasuk body image, termasuk konsep penting tentang Tuhan, Islam, dan halal haram itu signifikan persen. Termasuk ada idola dan teman. Makanya kita penting untuk menyeleksi ya pada fase-fase awal. Ini siapa sih yang kita izinkan mempengaruhi anak-anak kita? Nah, ini terjadi juga lewat interaksi sosial. Harus ada interaksi karena kita berapa jurnal itu mengatakan bahwa quality of friendship, quality of social relationship itu akan mempengaruhi proses pembentukan konsep in early development, gitu. Jadi pada awal-awal itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan eksplorasi diri. Anak pengen nyobain ini, anak pengen nyobain ini, anak pengen belajar ini, pengen tahu begini, oh begini ya rasanya. Kemudian disimpan konsep itu. Oh kayak gini ya. Oh ternyata kalau aku begini, nanti responnya mama begini ya. Kalau begini aku ternyata dilarang. Kalau begini ternyata aku dihukum. Nah itu akan jadi konsep fondasi awal. Nah termasuk diantaranya kita bisa role play, main sama anak-anak, gitu ya. Oh ternyata jadi respon kita orang terus kemudian ketika kita menghukum anak, itu akan jadi konsep awal. Nah, cara terbaik dalam interaksi sosial ini, Mbak Lulu dan ibu-ibu, ternyata adalah bagaimana kita bisa ngobrol sama anak-anak. Jadi, ngobrol, diskusi, itu efeknya terhadap pembentukan konsep lebih besar daripada just menasehati. Jadi saya baca tadi, agak mes juga sih pas baca jurnalnya. Oh, ternyata gitu ya. Kenapa? Karena dalam proses itu ada timbal balik gitu loh. Kita ngobrol sama anak memberikan respon gitu. Jadi itu dikoding sebagai pembentukan konsep internal di anak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sering-sering main sama anak, ngobrol. Itu mungkin nggak sadar ya kalau kita sedang mempengaruhi cara pikir anak, cara pandangnya gitu. Tapi itu ternyata lebih efektif loh Mbak untuk membentuk konsep-konsep awal. Main ya, main. Main. Jadi ketika kita tuh punya anak kecil, kita harus include gitu loh ke dunianya anak kecil. Kalau misalkan berenang jangan cuma awas tenggelam, tenggelam, gitu ya. Tapi nyebur ya. Nyebur gitu. Ya Allah. Nyebur bareng. Kita rasakan ada attachment di situ, gini caranya dan gini. Kita nggak bisa cuma tangannya gini loh, lurus. Kita kan nggak bisa gitu. Jadi, oh Masya Allah, ternyata memang harus kalau dalam bahasanya involvement gitu loh. Ada keterlibatan. Nah, keterlibatan dalam interaksi dan eksplorasi dirinya anak itu memang orang tua awal-awal harus banyak terlibat. Nah, nanti ketika anak sudah terbentuk kemampuannya, sudah lebih matang ya, kita malah pelan-pelan harus mengurangi nih. Kenapa? Supaya anak jadi dirinya sendiri. Supaya anak terbentuk identitas dirinya sendiri. Ada fasenya loh, Mbak. Memang kita tuh harus melihat anak dari jauh. Ngasih kesempatan mereka. Karena orang tua yang justru terlalu banyak involve ketika remaja, itu malah bikin anak-anak remaja itu jadi nggak mandiri. Tapi sebaliknya ketika anak-anak ayo banyak-banyak involve gitu loh. Kesempatanmu tuh cuma itu dan mereka tuh kecilnya cuma sebentar. Allah. Ya nggak sih? Iya. Saya anak 5, tapi sekarang dulu alhamdulillah saya bersyukur banget ya Allah gitu ya. Sekarang di fase mereka udah kelas gede kan, kelas 5. Kelas 4, kelas 5. Berangkat 6:30 udah pada berangkatkan dari rumah, baru pulang lagi udah jam 4. Walaupun saya di rumah, sekarang cuma sama anak-anak kecil yang 2 tuh. Ya Allah bener ya, ada fasenya tuh mereka udah nggak banyak bareng kita lagi gitu loh. Jadi ibu-ibu yang merasa repot, ditarik-tarik roknya gitu kayak mau dikintili terus, bersyukur itu nggak lama. Dan itu cara yang terbaik buat kita untuk tadi mempengaruhi konsep-konsep penting. Ya. Jadi
sampai kita punya kesempatan nih masa mumayyiz yang kurang dari 10 tahun itu fase persiapan. Ya. Fase persiapan, makanya dibangun segala kesiapan aspek kognitif, sosial, emosional, gitu, fisik, gitu ya. Kita kasih siap. Kenapa? Supaya nanti ketika mereka memang saatnya mumayyiz, mukallaf, mereka siap menerima beban-beban syariat dalam bentuk perintah. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh dengan kata sami'na wa ata'na. Ya kan? Kenapa? Karena pada dasarnya kita tuh ada fasenya kita nggak bisa memaksakan gitu loh. Karena anak-anak akan punya pilihannya sendiri. Tapi kalau mereka dari kecil sudah kita persiapkan tadi untuk bisa menerima ya kewajiban-kewajiban syariat tadi dengan penuh cinta, dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu, insya Allah mereka ketika fasenya menjadi balik ya, mereka akan melakukannya dengan kesadaran. Gitu. Yang tadinya mungkin hanya kita suruh, kita biasakan, akan ada di fase, ya saya melakukan ini karena kesadaran. Gitu. Jadi memang tahapannya begitu. Ya, dari bodoh jadi berilmu, dari ikut-ikutan jadi sadar, dari eksternal kemudian jadi internal. Jadi jadinya terpaksa sadar cinta. Makanya kan hadis yang menceritakan bagaimana ketika ya kan ketika hadis tentang menutup memakai jilbab itu datang, para muslimah yang sedang ada di pasar itu kan narik tendanya ya untuk kemudian menutupi kepala-kepala mereka. Jadi karena itu tadi ilmunya mereka punya ya, jiwa mereka tergetar karena cinta panggilan Allah itu ya, sampai ketika perintah itu datang ya untuk berjilbab menutup aurat itu, karena waktu itu belum, mereka nggak prepare, mereka menarik tenda-tenda ya yang mereka jadikan atap buat jualan itu untuk menutupi rambut-rambutnya. Insya Allah ya. Jadi kita berharap semoga fase itu kita bisa jalani pelan, bertahap gitu ya, sehingga anak-anak tidak merasa terpaksa tapi dengan sepenuh kesadaran. Nah, tentang tubuh kita ya. Jadi tentang jilbab itu kan bukan cuma nutupi rambut ya fungsinya. Jadi kita ajarkan secara bertahap sama anak. Ya, sebelum kita ngomongin, oh kamu harus nutupin, kita harus membuat anak bersyukur dulu. Oh, sehat badannya. Kita punya kebiasaan-kebiasaan positif, misalkan olahraga, makan sehat, gitu kan? Kita ajarin anak-anak. Oh, kenapa sih kulit tuh kalau terpapar matahari berlebihan tuh apa yang terjadi? Kalau mereka seiring ya bertambahnya kognisi, kemampuan, kita bisa diskusikan itu. Sambil kemudian ketika kita bacain sirah, kita kemudian kaji ayat-ayat. Nah, proses ini akan asik banget kalau kita punya halakoh-halakoh di rumah secara rutin, gitu ya. Sambil kemudian anak-anak kita pangku ketika kita awal-awal tuh kajian. Walaupun mungkin kalau belum paham tentang majelis ilmu, duduknya harus begini-begini gitu ya. Ini kan memang ada fasenya mereka harus dipangku dulu. Kadang naik di atas punggung kita, it's okay gitu loh. Jadi memang bertahap itu ya sesuai dengan tadi umurnya, kemampuannya, fasenya gitu. Nah, ini tuh bukan cuman buat anaknya loh, buat ibu bapaknya juga gitu loh. Kita nggak pengen anak kita pakai baju ketat ya, kita juga jangan dong gitu ya. Kita tuh nggak pengen anak kita tuh nanti bau badan karena dia jarang mandi. Ya bapak ibunya jangan juga dong gitu ya. Jadi itu tadi kuan pusakum itu mulainya dari diri sendiri gitu. Karena orang tua itu cerminan dari apa yang mau dia harapkan, yang dia mau perintahkan sama anak-anak gitu.
Nah, termasuk tadi sekali lagi omongan, Mbak Lulu omongan, itu bolak-balik saya itu. Saya nggak tahu ternyata segitu ya gitu ya. Si Mbak tuh punya hobi masak. Jadi dia tuh senang masak kue, baking, dan segala macem gitu. Kan tuh telurnya banyak ya. Buat bikin cake tuh kan telurnya aja 7 atau 8 dulu. Kadang tuh seminggu bisa 2 kali. Oke lah ya, menyalurkan bakat lah. Walaupun ya lumayan lah ya. Cuman kan akhirnya jadi overweight ya. Artinya dia agak gempal gitu loh badannya. Kolesterol. One day abinya tuh terus bilang, udahlah jangan banyak makan masak roti, bikin roti, jangan makan banyak roti tuh bikin gendut loh gitu. Mungkin sih cuma celotehan biasa. Tapi Masya Allah abis itu dia kapok loh Mbak, nggak mau masak lagi. Insya Allah. Ya, terus? Makanya sekali lagi hati-hati gitu ketika kita mau mengkritik anak tadi gendut, kurus dan segala macam, karena itu akan mempengaruhi loh self image ya, body image gitu. Jadi misalkan maksudnya gini, jangan terus kan ayo dong pakai jilbab biar cantik gitu. Emang kalau orang nggak pakai jilbab jelek ya gitu. Pemilihan kata itu penting Mbak, karena itu bagi anak di usia awal itu akan membentuk image dia. Gitu ya. Kadang-kala tuh kita penting untuk ngasih koma supaya nggak nambah-nambahin kalimat yang itu justru kontraproduktif. Allah sayang loh orang yang menutup aurat. Udah bagus tuh begitu. Dimarah loh, dihukum loh sama Allah kalau kamu itu kan jadi nakut-nakutin dan segala macam ya. Kadang kan kita karena anak itu kan belum bisa milah ya. Makanya kemudian dia tuh ada tante-tante yang mungkin belum pakai jilbab, tante masuk neraka loh, karena dia mentah-mentah gitu. Nah, termasuk tadi interaksi dengan orang lain. Oh, kita kenapa sih Om kalau ada Pak D kesini Mama pakai jilbab? Nah, itu termasuk tadi ya. Kita pahamkan tentang mana area yang boleh dipegang, mana yang boleh kelihatan gitu. Siapa aja yang boleh nyentuh bagian mana, termasuk memisahkan tadi tempat tidur anak-anak, nggak boleh satu selimut. Nah, itu termasuk bagian umum gitu ya dari penjagaan tubuh. Satu selimut. Nggak boleh. Insya Allah itu Mbak Lulu, semoga waktu kita yang sedikit ini bisa cukup menginspirasi kata Mas. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Teh. Allah aku belum punya anak Teh, tapi ngedengernya aja langsung inget sama orang tua Teh. Orang tuaku dulu, Masya Allah, ternyata so sweet sekali loh. Tadi aku Kenapa tuh? Kenapa? Iya, jadi kayak misalnya ibu aku tuh nggak pernah tuh ngebilang, aku kan paling nggak bisa matematika ya di rumah. Yang lain tuh kayak pada pinter gitu. Aku tuh banyaknya gambar gitu. Makanya di Madinah Persijab juga kebagian tugasnya yang gambarin nih. Nah, jadi ibu aku tuh nggak pernah yang kayak, gimana itu? Tapi ibu aku memang fokus ke kelebihan aku gitu. Dia nggak pernah kayak yang bawelin, kenapa sih nilai matematikanya jelek gitu. Jadi emang jadinya confident gitu, nggak minder gitu, nggak bisa matematika. Nah, jadi kayak balik lagi ke yang kata Teteh tadi itu loh, aku jelek banget pas Teteh bilang anak-anak itu sebenarnya semuanya itu fitrahnya itu nerima kebaikan ya. Cuman si orang tua ini yang kadang-kadang tuh salah strategi ya. Dan dia banyak kan nasehatin gitu ya Teh ya. Padahal sebenarnya harusnya diajak main, ngobrol. Dan orang tua tuh malah jadi nggak signifikan person buat anaknya, itu jelek banget sih Teh. Nasehatin sih perlu ya, tapi kata Rasulullah saatan wa saatan aja. Jadi ada saatnya kapan nasehatin gitu ya. Karena kita tahu kapan nggak perlu menasehatin. Kapan diliatin aja, kapan dengerin gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh cuman kadang butuh afirmasi kan ya, kadang-kadang buru-buru, gitu salah, gitu nggak boleh. Padahal anak-anak tuh nggak pengen dinilai boleh nggak boleh, dia cuma pengen cerita gitu loh, gini loh gitu. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau nanya nggak? Yuk aku kasih waktu untuk 2 penanya. Teh, kita tanya jawab boleh ya Teh?
Mangga, Mbak, mangga. 2 orang ya Teh. Oh, silakan, sudah ada yang raise hand dari Agan Najma.